Apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja Pak Ustaz? Ya, iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah tengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tak, setannya tak. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Shut up! Haleluya, haleluya, Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Dan saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video tadi? Itu Ustadz loh yang ngomong Bapak Ibu, ulama yang sangat dijunjung tinggikan oleh kaumnya, sangat dihormati oleh kaumnya. Ustadz saja ngomong seperti itu, ulama saja ngomong seperti itu, bagaimana dengan yang lain saudaraku? Ya, bisakah kita bayangkan bagaimana orang yang tidak punya pengetahuan? Beliau itu punya pengetahuan yang luar biasa, paham Al-Quran, sangat paham hadis, dan banyak sekali hadis yang beliau hafal. Itu katanya bahasa Arab, ahli bahasa Arab, pinter sekali ngomongnya. Tapi sangat kita sayangkan, adab budi pekerti itu sangat minim, akhlaknya sangat minim. Dibuktikan, bukan itu saja, beliau menghina orang yang tidak seiman dengan beliau. Pernah seorang artis beliau hina juga, ya, karena tidak cantik, tidak elok, lalu artis tersebut menjadi hinaan beliau Bapak Ibu. Nah saudaraku, kita sangat sayangkan bila ada penceramah seperti itu. Mestinya pihak terkait dari golongan mereka, dalam hal ini adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia, ataupun organisasi-organisasi yang lain yang ada sangkut pautnya dengan ulama. Penceramah model begitu harus dapat pembinaan supaya tidak terpecah belah antar sesama. Di masyarakat itu tidak gaduh. Bila penceramah itu dibiarkan, maka akan selalu terjadi kegaduhan di masyarakat. Dan ketika nanti kami mau counter, kami menjawab setiap tuduhan apa yang disampaikan tadi, janganlah mengatakan kalau kami ini penistaan agama, menghina ustadz kalian, menghina ulama kalian. Jangan begitu. Maka bercerminlah dahulu sebelum kita menunjuk orang lain. Lihat dulu diri kita sendiri. Kita tahu ketika dicubit itu sakit, maka kita jangan mencubit orang lain. Begitu juga kalau kita ketahui bagaimana kita hidup antar sesama, antar umat beragama, harus rukun, harus damai. Kita harus bertoleransi. Kita berjalan di rel masing-masing. Toh kita punya agama masing-masing, punya kitab masing-masing, punya keyakinan masing-masing. Kok suka mengkafir-kafirkan orang, menghina orang, mengata-ngatain orang yang tidak seakidah, seiman dengan kita? Bukankah al-ulama warisatul anbiya? Ulama itu pewaris para nabi. Maka jangan sampai kalian dihina, dicaci maki. Kalau kalian dihina, dicaci maki, maka sama halnya orang menghina nabi, mencaci maki nabi. Kenapa? Karena al-ulama warisatul anbiya. Maka setiap penceramah, apalagi orang yang sudah dicap ulama, itu harus punya tutur kata yang lemah lembut, yang sopan, rendah hati, harus memiliki kasih tanpa menghina orang lain, khotbah tanpa menghina, mengejek, mengolok-olok orang lain, khotbah tanpa mengatakan hal-hal yang seperti tadi kita lihat Bapak Ibu. Nah itu ulama, dianggap ulama dia, tapi kenyataannya seperti bukan seorang ulama, seperti bukan seorang ustadz. Padahal ulama itu pewaris para nabi. Seperti yang saya katakan barusan, al-ulama warisatul anbiya. Ketika dia berkata, pernah tidak Ahok dirasuki oleh setan?
Dijawab oleh semua jamaahnya, tak pernah Ahok dirasuki oleh setan. Lalu dilanjutkan lagi oleh ulama tadi, Bapak Ibu, penceramah tadi. Karena sesama setan dilarang saling menggoda, saudaraku. Itu adalah perkataannya si Jul Somad. Nah, saudaraku, mari kita lihat sekali lagi. Jangan nanti dikatakan ketika viral, ini kan kami menjawab pertanyaan jamaah. Jangan seperti itu ya. Mari kita lihat sekali lagi. Apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja, Pak Ustaz? Ya, iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah tengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya tidak. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Nah, saudaraku, kita sudah menyaksikan yang kedua kali ya. Ketika dia berkata, pernah tak Ahok dirasuki setan? Tak, dijawab sama jamaahnya. Lalu dia lanjutkan lagi, karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya tidak tahu Bapak Ibu, apa yang membuat dia benci sama Pak Ahok? Apa yang membuat dia benci sama orang Cina? Padahal produk yang dia pakai itu produk Cina. HP yang dia pakai itu HP Cina. Semua buatan yang dia pakai itu buatan orang kafir. Penemunya itu semua orang kafir. Sangat kita sayangkan. Lalu saudara bertanya, Bang Pendi, ada nggak penemu orang Arab? Ada. Apa Bang Pendi? Obat kuat sama minyak wangi, saudara. Hanya itu, yang lain tidak ada. Obat kuat dan minyak wangi. Hanya itulah penemu orang Arab, ya. Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habagen, apa yang dikatakan oleh ulama tadi dijawab langsung oleh TikToker yang sangat terkenal. Itu bukan TikToker sembarangan TikToker. Dan TikToker itu adalah benar-benar TikToker yang sangat dikenal di dunia, Bapak Ibu. Dan dia seorang Muslim. Langsung dia menjawab dan memberikan data, ya, memberikan dalil, memberikan ayat. Nah, mungkin kebanyakan orang, saudara, tidak tahu dikarenakan hanya membaca Arab tetapi tidak pernah melihat arti. Sama dengan halnya kita melihat, ya, beberapa waktu yang lalu, sudah lama saudara, lagu dalam bahasa Arab, ternyata lagu itu diciptakan oleh bukan orang Islam itu sendiri, tetapi dengan bangganya dinyanyikan, ya tap-tap, ya. Saudara masih ingat dengan lagunya tap-tap, ya? Nah, begitu kira-kira saudara. Kenapa? Karena bahasa Arab tetapi tidak melihat arti daripada bahasa Arab itu. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya untuk melihat 1, 2, 3 ayat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4. Yang pertama saya akan membaca ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Elohim, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Elohim. Setiap roh yang mengaku bahwa Yeshua HaMasyiah telah datang sebagai manusia berasal dari Elohim. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Elohim. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Ayat yang keempat, kamu berasal dari Elohim, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu, kenapa kita orang Kristen yang dianggap kafir oleh mereka tidak dirasuki oleh kuasa kegelapan, tidak dirasuki oleh kuasa si jahat, tidak dirasuki oleh kuasa setan? Dikarenakan roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Roh apapun, Bapak Ibu, ya, kuasa kegelapan itu sangat berkuasa di dunia, tetapi roh dia itu tidak ada apa-apanya
bila dibandingkan dengan roh yang ada di dalam diri kita. Artinya saudara, roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh atau kuasa kegelapan. Maka anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam firman Tuhan, bukan orang Kristen Bapak Ibu ya, karena banyak juga orang Kristen yang tidak tinggal di dalam firman, yang mengabaikan firman, yang tidak pernah membaca kitab suci. Baca kitab suci mungkin setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, atau tidak pernah. Kitab suci dibawa hanya ketika meninggal, di peti ditaruhkan kitab suci. Itu bercanda saudara ya. Nah Bapak Ibu, roh yang ada pada kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Setiap orang yang mengaku, yang sudah percaya Yeshua HaMasiah Tuhan dan Juru Selamat, dan setiap orang yang tinggal di dalam firman, maka orang itu tidak akan bisa dirasuki oleh kuasa kegelapan. Orang yang tinggal di dalam firman, orang Kristen yang tinggal di dalam firman tidak akan bisa dirasuki oleh roh-roh manapun, oleh segala kuasa kegelapan. Kenapa? Karena ada pribadi di dalam diri orang yang beriman, yang percaya kepada Yeshua HaMasiah, itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini, termasuk kuasa kegelapan. Nah, mereka tidak tahu Bapak Ibu karena mereka tidak pernah membaca Alkitab. Mereka tidak akan pernah membaca Alkitab karena Alkitab sudah dianggap palsu. Mereka tidak akan pernah melihat Alkitab karena bagi mereka Alkitab ini sudah dimensohkan, sudah digudangkan. Nah, padahal di dalam Alkitab itu ada petunjuk, ada cahaya, ada pengajaran. Di mana petunjuk, cahaya, pengajaran itu sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Nah, saudaraku, para pencinta channel Jil Habaget, mari kita beritakan firman dengan lebih giat lagi. Kita beritakan firman dengan lemah lembut, tanpa perlu berdebat juga, saudaraku. Sangat sedikit orang bertobat dengan perdebatan. Yang ada cacian, makian, hinaan. Saya yang tidak berdebat saja Bapak Ibu, setiap hari dihina. Saya buat video seperti ini, dihina saudara. Mereka hadir di kolom komentar kita, mereka kata-katain kita, mereka tulis komentar macam-macam, aneh-aneh. Kita tidak berdebat pun dengan mereka, itu sudah membuat mereka marah Bapak Ibu. Coba bayangkan, kita tidak ladeni debat mereka, mereka marah. Kita ladeni debat, nanti yang kita takutkan apa? Kata-kata kita itu dipelintir, ya, atau terpancing emosi, nanti dibenturkan dengan hukum. Nah, sementara kita ketahui bagaimana hukum di bangsa dan negara kita, khususnya mengenai agama. Maka janganlah ada di debat. Kalau ada yang berdebat Bang Pendi, ya biarkan, tapi kuasailah lidah, kuasai perkataan, dan selalu minta pimpinan Ruach HaKodes sehingga tidak salah dalam menjawab setiap tuduhan mereka. Tidak salah di dalam berucap atau tidak salah dalam perdebatan. Karena ketika saudara salah dalam perdebatan, maka kesalahan itu akan diambil oleh mereka, dibawa ke ranah hukum, dan saudara akan kena hukum nantinya. Nah, maka janganlah ada di debat. Seperti ini saja kita buat video, mereka sudah marah Bapak Ibu. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini bisa mencerahkan kita, menjadi berkat bagi kita, memberikan kekuatan iman kepada kita, dan menetapkan iman percaya kita kepada Adonai Yeshua HaMasiah. Jangan pernah mundur sedikit pun, jaga diri saudara, jaga kesehatan, jaga supaya saudara selalu dalam keadaan damai, sejahtera, dan sukacita, dan yang paling penting, jaga selalu iman saudara. Shalom alaikum bisim HaMasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bisim Adonai Yeshua HaMasiah, Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar banyak orang di luar sana yang tinggal dalam kegelapan bisa terbebas dari ikatan dunia, ikatan agama, ikatan dosa, dan bisa tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, mengaku Yeshua HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, amin, terima kasih.